Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi. Film horor hari Kamis seperti biasa. Baru aja tayang film horor yang lagi-lagi diangkat dari kisah nyata. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rumah Teteh Story of Helena. Oke, film Rumah Teteh ini diangkat dari kisah nyata katanya. Kisah nyata yang diangkat dari novel nih, beda nih. Yang lain kan kemarin dari cerita di YouTube, dari thread Twitter, dan sekarang ada yang dari novel. Dan setahu gue ya, seingat gue bahwa emang film yang diangkat dari novel tuh memang demanding dari para pembacanya tuh cukup tinggi. Jadi banyak sebenarnya film-film dari novel ini yang gagal gitu untuk bisa memenuhi ekspektasi para pembacanya. Dan lalu apakah film ini mampu untuk bisa menjawab dari ekspektasi para pembacanya? Untuk itu langsung aja kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, yang pertama feels yang gue rasakan setelah nonton film ini. Yang dimana feels pertama kali yang gue rasakan adalah mengingatkan gue ya dengan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Ini bisa gue bilang secara acting mirip ya kelasnya dengan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Dan gue bisa bilang ini film yang menurut gue secara eksekusi kurang oke. Dan juga mungkin bisa gue bilang film yang gagal ya untuk bisa membuat gue secara pribadi yang menonton film ini tanpa tahu jalan ceritanya dipuaskan gitu dari ekspektasi yang ada. Karena film ini bisa gue bilang salah satu film terburuk gue ya di tahun ini yang bisa gue tonton. Jadi ya banyak poin-poin yang bisa gue catat ya, poin-poin review kekurangan yang gue catat nanti akan gue bahas tuntas di segmen review. Dan untuk sinopsisnya terlebih dahulu di sini simple banget, dimana film ini menceritakan kisahnya si Bri. Di mana Bri ini seorang mahasiswa yang memang hidup di kos-kosan gitu ya. Dan dia bersama teman-temannya menyewa satu rumah, yang dimana itu rumah yang ditempatkan sebagai kos-kosan. Dan singkat cerita ternyata rumah tersebut berhantu ya. Rumah itu horor gitu ya. Dan di waktu yang sama si Bri ini memang di kampung tersebut ya, di wilayah tersebut, di daerah kampusnya ini menemukan seorang wanita yang dia cukup sukai gitu ya, yang bernama Teteh Helena. Dan dimana dari awal bisa kita lihat si Bri ini memang mendekati Teteh Helena ini. Dan singkat cerita tiba-tiba ternyata Teteh Helena ini memang adalah bukan sosok manusia, melainkan makhluk halus yang tinggal di rumah tersebut gitu. Dan dilema dan juga kegalauan pun muncul gitu ya. Dan memang ini film gua rasa agak kental ya dari unsur dramanya ya, ketimbang dari horornya. Jadi ya memang drama yang diciptakan oleh Bri ini cukup gede juga nih di film ini. Drama soal rasa suka dia gitu terhadap si Helena. Dan memang Helena punya sejarah cerita yang cukup kelam di situ, yang gue nggak bisa ceritain, nanti bisa jadi spoiler tentunya. Dan menghantui para penghuni rumah tersebut, terlebih lagi penghuni yang memang cukup rebel gitulah, teman-temannya si Bri ini gitu ya, yang tinggal di situ. Jadi ya sepanjang film ini memang dipenuhi banyak teror-teror yang terjadi terhadap teman-teman Bri ini di rumah tersebut. Dan apakah si Bri dan juga kawan-kawan ini bisa berhasil selamat ya dari banyak teror yang terjadi, bisa teman-teman tonton. Dan gue nggak mau spoiler. Dan untuk review yang bisa gue sampaikan di video kali ini, dimana bisa gue bilang ini film gagal banget ya untuk bisa memenuhi ekspektasi gue. Dan ya bisa gue taruh mungkin salah satu film terburuk yang bisa gue tonton di tahun ini gitu. Yang bisa gue sebut ya, poin minus paling parah di film ini ada dari unsur dialognya, dimana dialognya ini luar biasa. Banyak di kesempatan yang bisa gue lihat cukup cringe juga gitu ya. Dan banyak dialog yang memang aneh banget menurut gua, terasa gak natural. Dan juga terasa banget baca skripnya. Terlebih lagi ada salah satu aktor namanya Asep di situ, yang gue bisa bilang Asep bener-bener gak make sense banget gitu ya, dari segi dialog yang ada dan juga dari segi acting dia. Terlebih lagi ketika dia berantem, itu gua cukup ngelihatnya agak aneh aja gitu ya. Dan gak bisa masuk gitu ke otak gua bahwa emang ini kawanan yang memang cukup akrab gitu. Jadi gua gak believe lah dia ini memang berkawan gitu semua. Dan juga ditambah lagi ada momen-momen dimana yang bisa gue bilang gue cukup ketawa gitu ya, dimana ada ketika si temannya ini yang bernama Irwan ya di situ ya, dia mau pindah kosan. Dan pindah kosan karena memang dia habis ngelihat hantu. Cukup make sense menurut gue ketika dia pindah kosan dan dia ketakutan gitu ya untuk bisa pindah lah. Tapi di sini ada momen dimana si Bri, pemeran utama kita ini, marah-marah gitu, sampai banting bantal, banting barang gitu di situ. Yang dimana gue cukup ngakak juga gitu ya, kenapa bisa gitu Bri marah-marah
marah ketika temennya ada yang pindah karena ngeliat hantu ketakutan dan melarang dia untuk pindah, dan seakan-akan ini bukan pindah rumah, bukan pindah kosan, tapi seakan-akan ini pindah agama gitu ya rasanya. Jadi kayak aneh banget, dan bahkan si Bri nanti akan ada bilang di situ bahwa ya semuanya jangan ada yang terpengaruh ya untuk bisa pindah. Kan aneh gitu menurut gue. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu ya, seakan-akan kayak pindah agama aja gitu ya. Jadi itu mungkin hal-hal momen-momen yang gak masuk akal ya di otak gue gitu secara logika. Jadi ya mungkin masih banyak lah plot hole yang ada di film ini. Itu mungkin bisa menjadi poin minus untuk di film ini. Dan juga selanjutnya pendalaman karakter, si main karakter kita tuh gak dalam ya. Jadi gue gak bisa dapat gitu feelsnya bahwa kalau emang mau dibilang si Bri ini cukup galau, karena gue gak bisa believe ya bahwa dia apa alasannya untuk bisa suka banget gitu sama si Helena gitu, si hantu kita ini gitu. Jadi itu mungkin yang masih belum dapat gue gitu. Kenapa bisa si Bri kok bisa suka banget gitu sama dia walaupun ketahuan dia itu ternyata hantu. Jadi itu mungkin hal-hal logika yang nggak gue masuk akal gitu di film ini. Dan juga terlebih lagi untuk beberapa hal teknis ini masih menjadi poin minus menurut gue, karena dari segi back sound ini juga too much menurut gue ya. Di setiap momen selalu ada back soundnya, itu mungkin aneh menurut gue. Jadi ya mungkin ada di beberapa dialog yang harusnya nggak usah ada back sound gitu ya. Even ngobrol sama akang-akang di tempat makan pun harus dibikin background yang menggelegar gitu. Itu cukup aneh aja menurut gue. Dan selanjutnya ada adegan lagi di sini ya yang bisa gue bilang cukup aneh, yaitu dimana si Bri tiba-tiba pulang ke rumah gitu ya, posisinya lagi happy gitu ya karena baru ketemu sama si Helena, dan teman-temannya nih bilang, wah si Bri aneh nih ya, kita harus hubungi Irwan nih demi untuk julid ya. Dia rela malam-malam untuk pergi ya ke rumah temannya yang udah pindah itu. Jadi itu mungkin hal-hal yang aneh lah untuk bisa dilihat ya, motif karakternya gitu ya. Dan benar-benar gue nggak bisa believe lah untuk bahwa para karakter ini punya jalan pikirnya bisa berjalan kayak gitu di film. Jadi ya itulah mungkin minus yang cukup fatal menurut gue. Dan terlebih lagi juga ada momen-momen dimana secara visual juga gue cukup kaget ya. Ada di situ momen dimana si Bri ini meluk si karakter hantu kita yang gue nggak ngerti kenapa harus dibikin green screen. Karena padahal cuma pelukan kayak gitu doang, itu sampai dibikin green screen tuh aneh menurut gue. Jadi itu mungkin jadi hal minus untuk teknis yang ada setelah soal back sound tadi. Dan juga untuk plusnya masih ada di sini, bisa gue catat untuk plusnya dimana alat musik karinding nih ternyata keren juga gitu ya, bisa diangkat di film ini, dan itu mungkin jadi muatan lokal yang cukup oke untuk bisa diangkat. Dan selanjutnya juga dari actingnya yang baca puisi itu keren banget. Itu mungkin salah satu aktor yang bisa acting cukup oke di film ini, itu cukup keren acting puisi ya di kampus itu. Dan juga untuk pewarnaan gue suka nih, gradingnya agak warm, gak terlalu gelap, dan juga menggambarkan kayak tahun-tahun 2000-an. Jadi ya gue cukup suka lah. Dan untuk set tempat gue juga cukup suka di sini, dimana tempat rumahnya cukup menggambarkan ya bahwa emang ini rumah serem gitu ya. Bahkan sampai praktikalnya tuh bener-bener kayak nggak dibuat gitu, bener-bener emang tuh rumah emang udah lama aja gitu. Jadi nggak buatan gitu ya. Karena suka bisa kita lihat kan kalau set tempat tuh buatan, dibuat untuk jadi terlihat jadul, itu kan terlihat ya. Tapi ini memang bener-bener real jadul nih gue rasa untuk rumah ini. Dan juga satu lagi terakhir yang gue suka adalah mobilnya Nando. Itu keren banget mobilnya Nando ya, Jeep Jimny gitu ya. Dan berikut kurang lebih untuk review gue singkat, dan bisa gue bilang ini film yang gagal ya untuk bisa memuaskan gue gitu. Dari segi film horor dan juga film drama kurang banget menurut gue. Jadi untuk penilaian buat gue, untuk plot story-nya bisa gue kasih dengan skor sebenarnya cukup oke untuk plot story-nya ya, karena emang diangkat dari novel juga. Jadi kalau emang benar-benar nih bisa film dieksekusi dengan bagus, harusnya bisa bagus ya, karena secara penceritaan juga cukup bisa lah untuk dibuat jadi novel, dan juga banyak juga penggemarnya bisa gue lihat. Jadi ya harusnya secara plot story nggak ada masalah sih, terlepas dari eksekusinya yang buruk menurut gue ya. Jadi untuk story bisa gue kasih dengan skor 3/5. Dan selanjutnya untuk acting, ini yang paling parah menurut gue untuk acting, karena bisa gue bilang actingnya mediocre banget ya, B banget, dan juga memang terkesan kayak FTV atau mungkin kayak sinetron ya. Dan bisa gue kasih dengan skor 0,5/3. Dan selanjutnya untuk visual bisa gue kasih dengan skor 1/2 karena nggak terlalu buruk untuk visualnya. Dan untuk final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini, jadi artinya adalah 4,5/10. Jadi di bawah 5 ya. Jadi ini sejauh ini adalah film dengan skor terendah yang bisa gue kasih. Mohon maaf sebelumnya, tapi itu yang harus gue sampaikan karena itu yang gue rasakan ya dari nonton film ini. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film Rumah Teteh Story of Helena ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya reviewnya sendiri, bisa langsung kita diskusikan di bawah, pasti seru banget. Dan
Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton, gimana? Setuju apa enggak untuk review yang gue sampaikan di video kali ini? Bisa langsung teman-teman tulis juga di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk review kali ini. Sekali lagi thank you buat untuk teman-teman semuanya yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung please tombol klik like dan subscribe channel ini ya, agar bisa terus memberikan review-reviewnya ya di waktu-waktu ke depan. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Dan as always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad.